Setelah perang saudara yang menegangkan, Marwan dan Aisyah kini menjadi satu-satunya tumpuan harapan Indonesia yang tersisa di perempat final Vietnam Open. Di tengah badai kekalahan yang menimpa para wakil Indonesia, secercah harapan masih menyala terang dari Ho Chi Minh City. Semua mata dan doa kini tertuju pada satu-satunya harapan kita yang tersisa di ajang Vietnam Open 2025. Benar sekali, mereka adalah ganda campuran muda kita, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Dengan perjuangan yang luar biasa, mereka berhasil menjejakkan kaki di babak perempat final dan kini mengemban tugas berat sebagai satu-satunya wakil merah putih. Langkah mereka ke perempat final dipastikan melalui sebuah laga yang sangat menguras emosi dan tenaga. Mereka harus melakoni perang saudara, berhadapan dengan rekan senegara yang juga tangguh, Bobby Setiabudi dan Melati Dayeva Oktavianti. Duel sesama wakil Indonesia ini berlangsung penuh drama di Nguyen Du Stadium. Pertarungan harus ditentukan hingga detik-detik terakhir game ketiga. Marwan dan Aisyah menunjukkan mental baja mereka di poin-poin kritis. Betul, mereka berhasil merebut game pertama dengan skor tipis 20-22. Sempat kehilangan game kedua dengan skor 15-21, mereka kembali bertarung habis-habisan di game penentuan dan berhasil menang dengan skor identik 20-22. Sungguh kemenangan yang menegangkan. Kemenangan ini terasa manis sekaligus pahit. Manis karena mereka berhasil lolos, namun pahit karena di saat yang sama, wakil-wakil Indonesia lainnya harus terhenti. Ini menambah beban di pundak Marwan dan Aisyah sebagai harapan terakhir. Di sektor ganda campuran lainnya, pasangan Dejan Ferdinansyah dan Bernardina Anindya Wardana harus mengakui keunggulan pasangan Tiongkok, Liao Pinyi dan Tang Ruisi dalam dua game langsung, 17-21 dan 13-21. Nasib serupa juga dialami tunggal putri kita, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi. Perjuangannya harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari wakil Thailand, Thamonwan Nithitikrai, juga dalam dua game yang ketat, 19-21 dan 18-21. Dengan gugurnya para wakil lain, Marwan dan Aisyah kini menjadi tumpuan utama. Perjuangan mereka di perempat final hari ini, Jumat 12 September, akan menjadi sangat krusial. Mereka akan berhadapan dengan lawan kuat dari Tiongkok, Ju Yiyun dan Li Qian. Ini adalah ujian sesungguhnya. Setelah melewati tekanan mental di laga perang saudara, mereka harus bisa menjaga fokus, stamina, dan konsistensi. Menghadapi pasangan Tiongkok, mereka tidak boleh lengah sedikit pun sejak awal pertandingan. Kunci kemenangan akan terletak pada kemampuan mereka untuk menyudahi rally-rally panjang dengan cepat dan melakukan variasi serangan yang tidak terduga. Mereka harus bermain cerdas dan efisien untuk meredam kekuatan lawan. Perjalanan Marwan dan Aisyah adalah bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan talenta. Di tengah regenerasi, selalu ada pejuang baru yang siap unjuk gigi. Kini saatnya kita semua bersatu mengirimkan doa dan dukungan penuh untuk satu-satunya harapan kita. Semoga langkah mereka tidak terhenti di sini. Semoga kemenangan dramatis di babak 16 besar menjadi batu loncatan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita kawal perjuangan Marwan dan Aisyah. Bagaimana perasaan kalian melihat perjuangan mereka? Tuliskan dukungan dan semangatmu untuk Marwan dan Aisyah di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa! Setelah menumbangkan unggulan Tiongkok dalam laga sengit, Alwi Farhan menyuarakan tekad membara untuk mengembalikan kejayaan tunggal putra Indonesia di mata dunia. Sebuah kabar membanggakan datang dari Hong Kong Open 2025.
Harapan baru untuk sektor tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil menunjukkan tajinya dan mengirimkan pesan kuat untuk para pesaingnya di seluruh dunia. Benar sekali, bukan hanya sekadar kemenangan, tapi ada sebuah tekad membara di baliknya. Alwi Farhan sukses melaju ke babak perempat final turnamen level Super 500 ini setelah melalui laga yang sangat menegangkan pada hari Kamis 11 September. Lawan yang dihadapi Alwi di babak 16 besar bukanlah lawan sembarangan. Ia berhadapan dengan unggulan ke-7 asal Tiongkok, Weng Hongyang. Pertandingan ini menjadi laga penutup yang manis bagi perjuangan wakil Indonesia hari itu. Betul, Alwi mendapat perlawanan yang luar biasa sengit. Pertandingan harus berjalan hingga 3 game, sebuah pertarungan rubber game yang menguras fisik dan mental. Namun, Alwi membuktikan kualitasnya sebagai pejuang sejati di lapangan. Game pertama berhasil direbut Alwi dengan skor tipis 20-22. Namun, Weng Hongyang bangkit di game kedua dan memaksa Alwi menyerah dengan skor 12-21. Disinilah mental Alwi benar-benar diuji. Dan ia berhasil menjawab ujian itu dengan gemilang. Di game penentuan, Alwi tampil lebih tenang dan strategis. Ia berhasil mendominasi permainan dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 21-11, sebuah kemenangan yang sangat pantas didapatkan. Kemenangan ini tidak hanya mengantar Alwi ke perempat final, tapi juga membuatnya menyusul 2 wakil Indonesia lainnya. Ia menjadi harapan satu-satunya yang tersisa dari sektor tunggal putra, sebuah tanggung jawab yang besar di pundaknya. Seusai laga, Alwi mengungkapkan rasa syukurnya, namun yang paling menarik adalah pernyataannya yang penuh semangat. Ia berkata, dan saya kutip, "Saya ingin menunjukkan bahwa sektor tunggal putra Indonesia patut diperhitungkan. Semoga saya bisa membuktikan dan memberikan yang terbaik." Merinding mendengarnya. Ini bukan lagi sekadar tentang kemenangan pribadi. Alwi Farhan membawa sebuah misi, sebuah tekad untuk membangkitkan kembali sektor tunggal putra yang mungkin sempat sedikit meredup. Ia ingin membuktikan bahwa Indonesia masih punya banyak talenta hebat. Alwi juga menambahkan bahwa kunci kemenangannya adalah strategi yang pas dan dukungan atmosfer yang baik. Ia merasa semua berjalan dengan baik dan berharap keberuntungan kembali berpihak padanya di laga selanjutnya. Dan ia akan sangat membutuhkan keberuntungan itu. Benar sekali, karena tantangan di babak perempat final akan jauh lebih berat. Alwi sudah ditunggu oleh lawan yang sangat tangguh, unggulan ketiga dari China Taipei, sang maestro Chou Tien-Chen. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Alwi. Pertandingan melawan Chou Tien-Chen akan berlangsung hari ini, Jumat 12 September. Ini adalah kesempatan emas bagi Alwi untuk membuktikan ucapannya, untuk menunjukkan pada dunia bahwa tunggal putra Indonesia memang patut dan harus diperhitungkan. Sebuah perjuangan yang patut kita kawal bersama. Dari seorang pemain muda, kita melihat sebuah tanggung jawab dan semangat yang luar biasa untuk negaranya. Ini adalah api yang harus terus kita jaga agar tetap menyala. Mari kita kirimkan semua doa dan dukungan kita untuk Alwi Farhan. Semoga ia bisa memberikan perlawanan terbaiknya dan bahkan membuat kejutan melawan Chou Tien-Chen. Bagaimana prediksi kalian untuk laga nanti? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menjadi pusat perhatian di Hong Kong Open 2025 setelah selebrasi kontroversialnya yang memancing amarah penonton tuan rumah. Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami. Kali ini berita panas datang dari Hong Kong Open 2025 di mana tunggal putra andalan kita, Alwi Farhan, menjadi sorotan utama, bukan hanya karena kemenangannya, tapi karena aksi kontroversialnya. Benar sekali, Alwi Farhan berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan wakil tuan rumah Jason Gunawan. Pertandingan itu berlangsung sangat sengit, terutama di game kedua. Alwi menang dengan skor 2-1-15 dan 2-2-20.
Namun, yang menjadi buah bibir adalah momen setelah Alwi memastikan poin kemenangan. Pemain berusia 20 tahun itu melakukan selebrasi yang dianggap provokatif. Ia meletakkan jari telunjuk di depan mulutnya, sebuah isyarat yang seolah meminta penonton dan lawannya untuk diam. Aksi spontan itu langsung memicu reaksi keras dari publik tuan rumah yang memadati arena. Mereka membalasnya dengan teriakan "bu" yang cukup kencang. Suasana sempat memanas sesaat setelah pertandingan yang sudah menegangkan itu berakhir. Menyadari aksinya menimbulkan kegaduhan, Alwi Farhan menunjukkan kedewasaannya. Ia tidak menunggu lama untuk menyampaikan permintaan maaf. Dalam keterangan pers PBSI, Alwi mengaku tindakannya murni karena luapan adrenalin dan sedikit berlebihan. Mengutip pernyataannya, Alwi berkata, "Saya minta maaf kalau tadi kesannya saya melakukan provokasi, tapi ini murni adrenalin dan saya mengakui sedikit berlebihan." Ia menambahkan bahwa pertandingan itu sangat menegangkan dan memancing adrenalinnya hingga ke puncak. Tapi ada cerita di balik cerita. Alwi juga mengungkapkan bahwa aksinya itu bukan tanpa sebab. Sebelumnya, saat Alwi mengajukan protes kepada wasit, lawannya, Jason Gunawan, sempat melakukan isyarat serupa lebih dulu. Jadi, bisa dibilang selebrasi Alwi adalah sebuah balasan. Terlepas dari drama tersebut, Alwi tetap fokus pada performanya. Ia membeberkan kunci kemenangannya adalah bermain lepas dan menjaga konsentrasi penuh. Ia tidak mau terpengaruh oleh insiden di akhir laga dan memilih untuk fokus pada persiapan pertandingan berikutnya. Ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi seorang pemain muda yang sedang naik daun. Di satu sisi, semangat juang dan api kompetisinya sangat tinggi. Di sisi lain, ia belajar bagaimana mengelola emosi di bawah tekanan ribuan penonton lawan. Permintaan maafnya yang cepat patut diacungi jempol. Tepat. Alwi kini menatap babak 16 besar dan berjanji akan memberikan yang terbaik, melakukan riset terhadap lawan, dan yang terpenting adalah melakukan pemulihan. Sebuah sikap profesional yang menunjukkan bahwa ia siap untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Insiden ini pasti akan menjadi pengalaman yang mendewasakannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah selebrasi Alwi Farhan wajar dalam pertandingan seketat itu atau memang sedikit berlebihan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung para atlet kita. Like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Hong Kong Open 2025 dan dunia bulu tangkis lainnya. Sampai jumpa!